Bayangin lagi santai di rumah, tiba-tiba rumah diserbu massa. Nah, itulah yang dialami Ahmad Sahroni, politisi tajir yang sering dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok. Tapi kali ini bukan soal koleksi mobil sport, soal rumahnya yang jadi korban penjarahan massal dan yang lebih gila, Syahroni ternyata ada di rumah waktu kejadian. Setelah lama ngilang dari sorotan publik, akhirnya Doi muncul lagi, tapi bukan buat flexing, malah curhat panjang lebar. Yuk, Kak, segala macam. Kenapa saya baru hadir pagi hari ini? Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak. Pasti nunggu sembako juga. Sayang Bapak Ibu, konteks politik di dalam ruang publik ini di frame orang yang nggak ngerti kondisinya. Ini kalau nggak ditutup sama terpal, omongannya ya Allah ya Tuhan. Kebayang Bapak Ibu, foto keluarga pun dicuri. Pertanyaannya buat apa coba? Oke lah, barang lain ambillah, silakanlah. Foto keluarga diambil. Itu buat apa gitu? Buat kenangan ya. Dan yang masuk di rumah saya, kita bahas biar nggak gagal paham. Jadi ceritanya, waktu itu suasana di sekitar rumah Sahroni lagi panas banget, masa dateng, teriak-teriak, lempar batu, bobol pagar, bahkan lempar petasan ke dalam rumah. Ibaratnya, bukan lagi demo, tapi udah kayak adegan film action budget tipis. Yang bikin ngeri nih, Syahroni sama keluarganya ternyata ada di dalam rumah, totalnya 8 orang. Karena panik, dia langsung lari sembunyi ke plafon kamar mandi, tapi ternyata plafonnya jebol. Bayangin lagi tegang-tegangnya, sembunyi, tiba-tiba jatuh ke bawah, untung nggak ada yang luka parah. Setelah itu rumahnya porak-poranda, barang-barang berharga hilang, bahkan foto keluarganya pun raib. Setelah 2 bulan menghilang, akhirnya di awal November, Sahroni muncul ke publik lagi. Bukan di konferensi pers mewah, tapi di depan rumahnya sendiri. Dia ngadain acara silaturahmi dan doa bersama bareng warga, tokoh, agama, dan pejabat sekitar. Di situ Doi tampil santai, senyum, nyapa warga, dan mulai jelasin kronologi kejadian. Kayak episode klarifikasi tanpa versi outdoor, ya sekaligus ajang comeback setelah lama vakum dari kamera publik. Dalam kesempatan itu, Sahroni akhirnya buka suara. Katanya semua kejadian ini bikin dia sedih banget. Apalagi karena banyak orang nyangka rumahnya itu hasil uang rakyat. Dia dengan tegas bilang rumah itu hasil kerja kerasnya sendiri, bukan hasil korupsi. Bahkan, dia sempat ngelutuk pedas. Yang suka teriak uang rakyat tuh kadang pajak aja belum bayar. Waduh, langsung auto panas nih netizen. Dia juga cerita soal foto keluarganya yang ikut hilang. Katanya, saya heran buat apa foto keluarga diambil. Dan di situ suaranya beneran kedengeran sedih, kayak bener-bener nggak nyangka bakal kehilangan hal pribadi kayak gitu. Selain itu, dia juga curhat kalau sekarang banyak banget yang benci sama dia. Padahal dia ngerasa nggak salah apa-apa, semua orang kayak marah-marah ke saya. Tapi di balik itu, Doi tetap berusaha tenang dan berharap publik bisa lihat dari sisi yang lebih objektif. Dan seperti biasa, begitu muncul langsung rame nih di dunia maya. Ada yang bilang, wah akhirnya nongol juga. Ada yang simpati, tapi nggak sedikit juga yang nyinyir. Lama banget klarifikasinya bang. Netizen tuh emang cepet banget beropini. Ada yang anggap Sahroni cuma cari panggung, ada juga yang salut karena dia masih mau muncul langsung di depan warga, bukannya sembunyi terus. Intinya, munculnya dia kemarin tuh langsung bikin suasana dunia maya kembali panas, tapi versi elegan. Kalau dipikir-pikir, kisah ini lengkap banget ya. Ada aksi, drama, curhat, bahkan ada komedi plafon jebol. Cuman kurang soundtrack aja biar makin sinematik. Tapi dari semua ini ada hal yang bisa bikin kita pelajari juga. Jadi penjabat tuh bukan cuma soal kekayaan atau jabatan, tapi juga harus siap menghadapi badai opini publik. Sekali salah langkah, bisa langsung jadi trending topik nasional. Yang penting sekarang semoga Sahroni dan keluarganya itu udah aman dan masyarakat juga bisa lebih tenang. Karena kalau yang jebol bukan cuma plafon tapi juga kepercayaan publik, nah itu baru gawat.
Gimana menurut kalian guys, kemunculan Sahroni ini beneran klarifikasi tulus atau cuma damage control biar citranya aman? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. See you di video berikutnya.